Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 modul A. Di sini kami izin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sinkronisasi Sistem Informasi Purchasing, Inventory, dan Accounting dalam menjamin operasi nilai persediaan dan pengendalian stok CPO berbasis UDU 19 pada PT Paungsing Agro. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Dwi Rodia selaku manajer. Saya Azhar Sofyan sebagai desainer. Saya Mustafa Usman Anda Suherman sebagai sekretaris. Saya Muhammad Kagit sebagai programmer. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk pernyataan desain, pertama kita punya permasalahan di mana pengelolaan proses pengadaan dan distribusi CPO masih mengalami ketidaksinkronisasi. Terus pencatatannya masih manual dan oleh karena itu kita membuat PT Paungsing Agro di mana dirancang sebagai perusahaan distribusi CPO berbasis bisnis to bisnis dengan konsep sales based order. Dan di sini kita membawa solusi yang di mana sistemnya terintegrasi untuk menghadapi proses bisnis yang dilengkapi dengan modul inventory, purchasing, accounting, modul sales dan website. Terus di sini ada interdependency modul di mana kita mulai dari inventory, purchasing dan accounting. Sebenarnya ini semuanya adalah satu kesatuan dari perusahaan PT Paungsing, tapi kita akan berfokus nanti di bagian atasnya aja. Terus untuk tujuannya kita merancang sistem ini tuh yang berbasis RPUDU untuk mengintegrasikan modul purchasing, inventory, sales, dan accounting agar meningkatkan akurasi data stok, efektivitas pengendalian, dan efisiensi proses pengadaan dan distribusinya. Oke, jadi di sini ada functional dan non-functional requirement dari modul inventory. Jadi dari 6 requirement ini kita ada 6 di UDU. Jadi sebenarnya progresnya tuh udah cukup mengintegrasi dan bisa dipakai oleh user pada UDU-nya langsung. Terus di sini ada konseptual, logical, dan physicalnya. Dan di sini ada indikator kinerja utama terintegrasi untuk modul inventory itu ada akurasi stok CPO, reserving efisiensi, quality, stock update, inventory availability. Di mana perhitungannya itu ada di sebelah sini semuanya itu tujuannya sesuai dengan KPI utama dan tujuan utamanya. Terus di sini ada functional dan non-functional dari modul purchasing, di mana dari ke-6 ini yang sudah ada di UDU itu 5/6. Jadi dari UDU tersebut progres prototipe sudah 83%. Kemudian di sini ada sama konseptual, logical, physical, dan indikator kinerja utamanya. Jadi KPI-nya itu dari procurement lead time, purchase order, supplier, PO procurement, di mana formulasinya ada di sebelah dan tujuannya hampir sama dengan tujuan awalnya. Kemudian di sini ada functional dan non-functional dari modul accounting. Jadi dari 7 requirement ini kita sudah memenuhi 6-nya, di mana berarti sudah efektif sekitar 85% di UDU-nya. Kemudian sama ini ada konseptual, logical, dan physical. Dan indikator kinerja utama yang terintegrasinya ada account payable, payment timeliness, financial, cash flow, dan invoice. Dan di sini formulasi matematikanya dan tujuan untuk akuntansinya juga hampir sama dengan tujuan utamanya. Dan di sini ada indikator kinerja utama yang mengintegrasi antar modul, di mana inventory itu akan terintegrasi dengan purchasing. Ini tuh bertujuan untuk menjamin ketersediaan CPO-nya. Terus purchasing akan terintegrasi dengan accounting itu untuk akurasi transaksi purchase dan utang. Inventory terintegrasi sama accounting itu untuk ketepatan evaluasi inventory. Dan di sini ada ERP integration, di mana datanya itu akan disinkronisasi secara real time. Dan nanti itu ada end-to-end procurement, di mana ini untuk efisiensi proses pengadaan CPO dari gudang, datanya akan sama dengan data di UDU. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan dari BPMN yang sudah sesuai dengan UDU. Kami di sini mengambil 3 modul, yaitu ada inventory, purchasing, dan juga accounting, di mana pada perusahaan kami itu dimulai dari bagian inventory. Di sini startnya di bagian inventory, lalu inventory akan mengecek stok CPO di storage tank. Apabila stoknya cukup maka berhenti, dan apabila stok tidak cukup maka akan langsung menginformasikan kebutuhan pembelian ke purchasing. Lanjut ke modul di purchasing, yang tadi pesan kebutuhan pembelian itu akan dikirimkan ke staf bagian purchasing, di mana staf purchasing ini akan menerima kebutuhan pembelian dan membuat purchase order atau PO dan mengirimkan PO tersebut ke bagian manajer purchasing, di mana manajer ini akan mereview itu. Apabila PO tersebut disetujui maka akan langsung mengirim PO-nya langsung, dan apabila ditolak akan melakukan revisi kembali. PO di sini itu akan menjadi data store yang akan dikirimkan ke accounting nantinya. Masih di bagian purchasing, itu di staff purchasing ini akan menunggu pengiriman barang dari supplier, yang nantinya barang tersebut akan diterima oleh inventory. Di bagian inventory di sini akan menerima barang dari supplier, lalu melakukan quality check, lalu memvalidate receipt, dan mengirim konfirmasi receipt tersebut nantinya ke accounting, lalu akan mengupdate stok inventory di bagian inventory-nya. Masuk ke modul accounting, di sini
bagian accounting akan menerima konfirmasi receipt tadi, mengakses data purchase order, dan menerima invoice dari supplier. Dan nantinya accounting akan memverifikasi invoice-nya, melakukan pembayaran, mencatat transaksi pembayaran, lalu akan mengupdate cash flow dan data keuangan, dan proses sudah selesai. Lanjut di modul inventory. Di bagian BPMN itu tadi sudah dijelaskan secara keseluruhannya. Inventory sendiri ini di perusahaan kami itu bertujuan untuk mengelola persediaan CPO secara efektif agar ketersediaan bahan baku tetap terjaga, proses operasional perusahaan berjalan lancar, serta meminimalkan resiko kekurangan maupun kelebihan stok di storage. Di mana alur dari inventory sendiri itu inputnya berupa data stok CPO dan kebutuhan pembelian dari bagian operasional. Prosesnya itu ada melakukan pengecekan stok, penerimaan barang, validasi receipt, dan pembaruan data persediaan, dan outputnya berupa good receipt dan data stok terbaru. Selanjutnya ini ada use case diagram dari inventory dan juga data flow diagram dari inventory. Di modul purchasing itu BPMN juga sudah dijelaskan tadi, dan tujuan dari purchasing di perusahaan kami yaitu untuk mengelola proses pengadaan CPO dari supplier secara tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan guna mendukung pelancaran aktivitas operasional dan menjaga ketersediaan bahan baku. Alurnya dimulai dari input, ada data kebutuhan pembelian, proses itu ada melakukan verifikasi kebutuhan, pembuatan dan approval PO, pengiriman PO kepada supplier, serta menunggu barang datang. Maksudnya ada PO dan invoice supplier. Di sini ada use case diagramnya juga dan data flow diagram. Lalu di modul accounting juga BPMN sudah dijelaskan tadi. Tujuan dari accounting di perusahaan kami itu untuk mengelola pencatatan transaksi pembelian, verifikasi dokumen, serta proses pembayaran supplier secara akurat, terstruktur, dan sesuai prosedur keuangan perusahaan. Alurnya dimulai dari inputnya berupa good receipt, data PO, dan invoice supplier. Lalu prosesnya itu melakukan verifikasi dokumen, pembayaran supplier, serta mengupdate cash flow dan data keuangan, serta outputnya berupa bukti pembayaran dan transaksi keuangan. Di sini juga ada use case diagram dan data flow diagramnya. Di sini juga dapat dilihat ada diagram BPD, class diagram, serta ARD dari perusahaan kami. Di sini juga ada UI UX dari beberapa modul yang sudah kami integrasikan langsung ke UB-nya, yang nantinya akan didemonstrasikan langsung oleh rekan kami. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan Odoo kami sesuai dengan BPMN yang sudah dijelaskan tadi. Pertama di sini kita cek stok produk dulu di inventory. Di sini produk kami ada 3, yaitu CPO G62, G63, dan G6. Lalu setelah mengecek stok, kita ke modul purchasing untuk membeli. Di sini vendornya kita ambil dari PT Sawit Alfa. Untuk produknya kita akan beli G6. Lalu kita set order quantity. Nah, itu kita buat purchase order. Oke, setelah kita membuat purchase order, kita ke inventory lagi untuk validate receipt-nya. Oke, di sini adalah produk yang kita beli tadi, kita validate. Setelah itu kita langsung cek stoknya di produk. Baik, dapat dilihat di sini untuk CPO G6 sudah bertambah jadi 67 di online-nya. Lalu setelah itu kita langsung saja ke accounting untuk melihat bill dan pembayaran. Oke, di sini kita buat bill-nya. Yang pertama kita input PT vendor tadi, lalu purchase dokumennya. Oke, setelah kita input langsung saja kita confirm. Lalu kita pay. Baik, di sini dapat dilihat produknya sudah dibayar. Baik, di sini adalah tampilan microservice library kami yang sudah terintegrasi oleh Odoo. Di sini ada tampilan kita bisa login sebagai manajer dan sebagai beberapa staff pada modul lain. Di sini kita coba login sebagai manajer. Di sini manajer bisa melihat semua dashboard dari modul-modul lainnya, yaitu purchasing, inventory, dan accounting. Di sini purchasing bisa melihat item yang sudah kita beli oleh modul purchasing. Selanjutnya inventory. Di sini terlihat storage dan delivery order. Selanjutnya accounting. Terlihat ada invoice dari para supplier. Selanjutnya kita coba login sebagai salah satu staff pada modul lain. Contohnya staff purchasing. Di sini staff purchasing hanya bisa mengakses modul purchasing. Selanjutnya di sini kita coba akses sebagai staff inventory yang bisa mengakses hanya modul inventory itu saja. Di sini terlihat ada receipt, storage, internal transfer, dan delivery order. Hal ini pun terjadi pada staff-staff pada modul lainnya yang hanya bisa mengakses modul itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.